Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul.
biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan kita pada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Saat ini pun kita telah mempersiapkan yang terbaik pula kepada Tuhan melalui berkat keuangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk memberikan dasar di dalam kita memberikan persembahan perpuluhan, sukarela, maupun persembahan dengan biasa. Ya Tuhan memberkati. Yang ada di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan, begitu luar biasa Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukti pada pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Semua oleh anugerah Tuhan. Bahkan kami boleh memberi yang terbaik pada Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya itu berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga semakin hari kami kiranya semakin lekat dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga jikalau saat pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang tidak kami persembahkan kepada Tuhan. Melalui berkat keuangan yang telah Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Bapa, kuduskan persembahan yang tidak kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Berkati di dalam pengelolaan. Berkati di dalam penggunaan. Sehingga semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan semata. Kami yakin Engkau Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini dengan dasar hati kami. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab karena kasih-Nya sungguh luar biasa, kita diberkati oleh-Nya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku
Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Engkau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini buat segala kebaikan dan kasih Bapa dalam kehidupan kami. Dari terbit matahari hingga terbenamnya, hingga terbit kembali penyertaan-Mu tetap sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami siap untuk dipersiapkan, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami dipersiapkan dan kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak hati Bapa di surga, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, siapakah gerangan yang ada berdiri di depan ya. Bapak Ibu, saya berasal dari Duri Riau ya. Saya adalah sahabat daripada Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kami sama-sama dibentuk, diproses di Inteos ya. Dan beliau dulu di Siantar, kami masih ada bertemu ya sekali dua kali. Dan kembali ke Solo dalam penggembalaan di tempat ini. Dan kami waktu itu
melayani di daerah Semanggi, ya. Semanggi di sini selama kurang lebih 1 tahun sampai anak saya pertama lahir, dan kembali lagi ke Sumatera Utara dengan proses yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tapi proses yang kami jalani bersama dengan suami saya, itu semuanya proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk membentuk saya secara pribadi, supaya saya menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saya seperti bisa dikatakan pembantu selama 1 tahun di rumah seorang gembala yang ada di Medan, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan di dalam rumah tangga, sekalipun itu menyakitkan, Bapak Ibu, pembentukan itu menyakitkan bagi saya secara daging, tapi saya bisa melihat bagaimana proses itu mendatangkan sesuatu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Makanya firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang terjadi kepadamu itu membawa kebaikan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mau baik mau buruk, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan, itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pegangan bagi saya. Dan kemudian Bapak Ibu, kami dipersiapkan untuk masuk ke daerah Aceh, ya, semua barang dari Semanggi, Solo sudah dibawa ke Medan. Ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Bapak Ibu, kami harus kembali di tanah kelahiran saya, yaitu Duri, Riau. Jadi penggembalaan yang di sana kami mulai dari nol, ya. Dari nol, Bapak Ibu Saudara. Dari tidak ada jemaat. Jemaat mula-mula itu adalah saya, ya. Suami saya bernama Pendeta Daud Gultom dan saya Pendeta Rospita Borumanurung, ya. Kami dengan Ibu Gembala di sini, dulu kami bersama-sama melayani di gereja ini. Bapak Ibu waktu itu masih di dalam, ya. Kami bersama-sama di kelompok-kelompok sel, ya Ibu Gembala, ya. Di kelompok-kelompok sel yang kekasih. Dan mulai dari kelompok sel itulah saya secara pribadi, karena begitu saya masuk ke Inteos, saya baru bertobat, saya baru menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, sekalipun dulu saya eh, beribadah, tapi hanya sekedar beribadah saja. Tapi ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Dia, saya tidak bisa mengelak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dulu saya sudah kuliah umum, ya, jurusan Bahasa Indonesia di UIR, Universitas Islam Riau. Saya kuliah di sana, tapi itu hanya 1 semester. Tuhan panggil saya untuk melayani Dia, Bapak Ibu. Jadi penggembalaan kami saat ini ada di Riau, ya, lantar lintas. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Medan itu pasti lewat depan rumah saya. Kalau lewat lintas barat enggak. Tapi kalau Bapak Ibu lewat lintas timur, saudara akan melewati pas di depan rumah gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Duri. Itu satu-satunya gereja yang ada di kota, Gereja Sidang Jemaat Allah. Anak saya 5 orang, Bapak Ibu, ya, banyak. Menang ya 1, ya. Ibu Heni berapa? 4, ya, menang saya ya 1. Anak saya 5 orang, ya, 3 perempuan, ya, 2 orang laki-laki. Jadi kedatangan kami ke sini Bapak Ibu karena anak saya yang kedua, yang nomor 2, dia wisuda di Universitas Pekalongan jurusan fisioterapi. Waktu tanggal 25 kemarin wisuda. Dan anak saya yang ketiga, ya, laki-laki, itu kemarin kelas 1 Oktober kemarin wisuda di Sati Malang. Itulah kedatangan kami ke tempat ini. Dan Bapak Ibu, saudara kandung dari suami saya semuanya ada di Jawa Tengah. Mulai dari Pekalongan, Semarang, Solo. Jadi mereka ada 4 bersaudara. Suami saya nomor 2, hanya suami saya saja yang ada di Sumatera. Yang 3 orang, anak pertama, anak ketiga, dan anak yang keempat, semuanya ada di Jawa Tengah. Dan puji nama Tuhan, semuanya masuk dalam penggembalaan. Ya, semuanya menggembalakan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Karena apa? Mertua saya juga dulu seorang hamba Tuhan, ya. Jadi saya namanya Rospita Borumanurung, Bapak Ibu.
Dan hari Senin besok saya akan mengantar anak saya perempuan yang paling kecil, ya perempuan paling kecil ya, masih ada lagi adiknya satu orang lagi kelas 2 SMA untuk masuk ke perguruan tinggi sekolah teologi Inteos ya, akan saya antar hari Senin besok untuk masuk pendidikan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya dengan Ibu Heni ya sama-sama jurusan pendidikan agama Kristen. Ya, beliau terjun full timer menjadi gembala sidang, sementara saya punya pekerjaan sampingan Bapak Ibu, kebetulan Tuhan percayakan ya ketika kita masuk dalam proses pembentukan Tuhan ya, kita akan menikmati persediaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita raih Bapak Ibu ya. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia sudah sediakan bagi kita, tinggal kita meraihnya dengan iman kita. Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam proses pembentukannya Tuhan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada ngedumel dalam hati kita hanya berkata kepada Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dalam segala perkara yang Engkau izinkan terjadi bagiku, aku mensyukuri dan menjalaninya dengan penuh syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tahun 2000 saya masuk ke Duri itu tahun 1997 tanpa ada seorang pun jemaat. Kami mulai dari nol penggembalaan yang ada di Duri. Mulai dari nol Bapak Ibu. Kami tinggal di garasi rumah orang, di garasi ya. Tempat mobil di garasi itu sekalipun orang tua saya ada di Duri, ada bersama-sama dengan saya. Tapi suami saya mengatakan kepada saya, kita tidak ya mengandalkan orang tua. Kita tidak mengandalkan manusia, sekalipun orang tuamu berkecukupan, ya, kita tidak mengandalkan mereka. Sekali engkau katakan engkau ikut Tuhan dan sekali engkau mengatakan engkau siap melayani Tuhan, ya, apapun prosesnya kita harus lalui. Jadi saya tinggal di garasi mobil Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana kami mengawali pelayanan yang ada di sana. Mulai dari nol, tidak ada jemaat Bapak Ibu. Duri itu kota yang keras, namanya saja sudah Duri. Ya, kota yang keras. Ya, rata-rata di sana pas di belakang gereja kami seperti ini, di belakang itu jarak berapa meter lah, 20 meter atau 30 meter itu gereja yang besar. Bukan, masjid besar. Ya, Masjid Muhammadiyah Bapak Ibu Saudaraku. Masjid Taqwa Muhammadiyah. Jadi keras. Ya. Tapi ketika kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan, bahkan mendengar detak jantungnya Tuhan, apa itu detak jantungnya Tuhan? Mencari jiwa-jiwa, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, di situ Tuhan Yesus tetap bekerja dalam kehidupan kami Bapak Ibu. 1 bulan berlalu kami melayani Tuhan, ya dimulai dari saya. Ya, saya mimpin pujian, suami saya khotbah, saya jemaatnya. 1 bulan setelah itu orang tua saya ikut. Orang tua saya masih kalau seperti di Jawa ini GKJ ya. GKJ, kalau di Sumatera Utara itu HKBP. Jadi orang tua saya masih ikut ibadah di gerejanya. Jadi kami mulai di ruang tamu rumah orang tua saya. Bapak Ibu Saudaraku. 1 bulan berlalu orang ya beribadah bersama dengan kami. Setelah itu ikut tangga. Setelah itu ada simpatisan yang Tuhan kirim untuk beribadah bersama dengan kami. Bertambah hingga sampai saat ini. Puji Tuhan, semuanya Tuhan menyertai pelayanan kami. Mujizat demi mujizat terjadi. Tahun 2000 Bapak Ibu kebetulan waktu itu Bimas Kristen yang ada di Riau itu tamatan dari Inteos, dia telepon saya. Dia katakan begini, Rospita, kamu siap menjadi penyuluh? Menolak, saya tolak, saya tidak mau. Ayo sekarang dia bilang, tidak mau. Yang kedua dia tahun saya lagi. Rospita, ini ada penerimaan pegawai kantor PNS. Saya tolak lagi Bapak Ibu, saya katakan saya mau menjadi pegawai kantor. Saya mau kantor di mana? Di Duri tidak ada kantor, tentu saya harus provinsi. Kalau saya
saya provinsi, bagaimana layanan yang ada di Duri baru dimulai, saya tidak, 2 kali saya tawarin PNS, 2 kali saya tolak. Sementara orang untuk PNS butuh 200-an juta, Bapak Ibu, saya tolak 2 kali saya tolak. Itu Bapak itu Pontus Sitorus luar biasa, Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi kami. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia telepon saya. Terus ini ada tawaran PNS jadi guru. Saya tanya lagi, guru apa? Guru SD atau SMA? Guru SD, gak mau saya katakan. Saya mau SMA, saya katakan. Kenapa? Saya lihat ladang, Bapak Ibu, ya, cara saya memandang dengan beliau memandang berbeda. Saya hanya berpikir, kalau saya melayani di SMA, saya bisa buka persekutuan pelajar-pelajar yang ada di Duri, membawa gebrakan yang baru di kota Duri. Saya berpikirnya seperti itu. Dikatakan, jangan tunda. Yang satu ini jangan ditolak. Saya mau ini kamu terima. Saya katakan, saya enggak mau guru SD, Bapak. Saya mau guru SMA. Dia masuk dulu. Yang penting kamu masuk dulu. Untuk SMP atau SMA itu urusan nanti. Dulu. Bapak Ibu Saudaraku, ya orang masuk untuk PNS butuh puluhan juta. Saya enggak butuh itu, Bapak Ibu. Saya hanya minta Tuhan tolong saya. Kami 13 orang melamar, 10 orang yang mau diambil. Puji Tuhan. Ya, orang itu dalamnya. Dan apa yang saya minta kepada Tuhan, saya katakan dalam doa saya, Tuhan Yesus, ketika Engkau memanggil saya, ya, ketika Engkau memanggil saya masuk dalam apa yang saya inginkan dalam hati saya, dan saya mau kesempatan ini saya mau mengajar di SMA. Bapak Ibu Saudara, 7 tahun saya menunggu untuk saya mengajar di SMA. Bagaimana Tuhan atur semuanya. Tuhan atur semuanya. Dan pelayanan kami, Bapak Ibu, saya buka pelayanan pelajar-pelajar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak dari pelajar-pelajar itu yang bertobat, yang bersama dengan kami. Sampai mereka kuliah ke tempat lain dan menjadi berkat di daerah lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan di tahun 2018, sesuatu yang tidak saya pikirkan, Tuhan sediakan, Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil untuk menjadi pengawas, ya, guru agama Kristen Kabupaten Bengkalis, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mencari sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya. Di mana sekolah yang tidak ada guru agamanya, saya melangkah, saya mulai dengan doa. Saya katakan, Tuhan, hari ini saya mau berkunjung ke sekolah sana. Dan di sana siswa Kristennya 300 lebih. Tidak ada guru agama. Tuhan pertemukan saya dengan kepala sekolahnya dan kau jamah hatinya Roh Kudus. Sehingga dia menerima seorang guru agama. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, berapa sekolah yang tidak ada guru agama karena fanatik. Ya, Tuhan Yesus buka jalan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penyertaan Tuhan itu benar-benar penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ketika benar-benar kita mengandalkan Dia. Ketika kita katakan aku percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini firman Tuhan yang diberikan, ya, berbicara tentang buah pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, buah pertobatan. Ya, saya percaya kita semua sudah mengerti, ya, kalau kita berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang apa? Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang perubahan hidup. Bapak Ibu, yang tadinya kita hidup, ya, di dosa, yang tadinya kita mengikuti keinginan daging, yang tadinya kita mengikuti keinginan-keinginan dunia, kita berbalik meninggalkan itu semuanya di belakang kita, dan kita mengarahkan diri kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi perubahan hidup kita secara sadar, dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, gereja sidang jemaat Allah, ya, gereja kita menganjurkan kepada kita, seorang hamba Tuhan harus membaca firman Tuhan sehari 3 pasal. Jemaat dianjurkan membaca firman Tuhan sehari 1 pasal. Jadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Injil, dia harus menyelesaikan Alkitab ini dalam 1 tahun. Sedangkan jemaat dalam waktu 1,5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita katakan, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan.
Ya, setiap harinya kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Kita katakan kita adalah Kristen. Saya sudah bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Tapi dalam satu hari kita tidak ada membaca firman Tuhan. Kristen yang bagaimana kita? Dalam satu hari kita tidak ada berdoa. Kristen yang bagaimana kita? Apakah kita pengikut Kristus yang sebenarnya, Bapak Ibu? Nonsense. Kalau di dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara, dalam satu hari kita tidak ada berdoa, kita tidak ada membaca firman Tuhan. Kita tidak Kristen yang sesungguhnya. Pertobatan kita adalah pertobatan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus datang yang kedua kali, nama kita tidak ada tertulis di dalam buku kehidupan. Karena apa? Karena kekristenan kita tidak menunjukkan buah-buah pertobatan yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, di awal pertama tadi ibadah kita ya, itu berbicara tentang Matius pasal yang ketiga. Saya lihat tadi di sana dikatakan dalam Matius pasal yang ketiga ya, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, ya, ini masker ini bagi saya mengganggu. Ya, ini sangat mengganggu sekali untuk berkhotbah sesak napas, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya aman, saya negatif. Ya, kami rajin swab Bapak Ibu, ya, untuk masuk ke daerah Jawa kami swab, kemarin ke Sati Malang juga kami swab dan hasilnya puji Tuhan negatif bersama dengan Yesus selalu penyertaannya yang sempurna bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menghasilkan buah pertobatan kalau kita tidak hidup di dalam firman. Bagaimana kita hidup di dalam firman jikalau kita tidak baca firman? Bukankah firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Kita tidak akan pernah menghasilkan buah pertobatan kalau kita tidak hidup di dalam firman. Ya, pemain musik tidak akan menunjukkan kerendahan hatinya, ya, kalau dia tidak hidup di dalam firman. Buah-buah pertobatan itu akan muncul ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, Bu Pendeta? Supaya saya hidup di dalam menunjukkan pertobatan. Kita harus membaca firman. Makanya saya katakan di jemaat yang ada di Duri, di Hang Tua, ya, saya katakan kepada mereka, mungkin engkau berkata, Bu Gembala, Bu Pendeta, 3 pasal itu satu hari sama pendeta-pendeta. Bagaimana caranya membaca firman Tuhan 3 pasal satu hari? Saya katakan, bagaimana engkau makan? Memberi makan jasmanimu dalam satu hari 3 kali, bukan pagi, siang, dan sore. Demikian juga engkau memberikan makan rohanimu 3 kali sehari. Kalau engkau memang tidak bisa, ya, 3 kali dalam sehari, 3 pasal dalam sehari baca firman, 2 pasal. Kalau engkau memang tidak bisa 2 pasal, 1 pasal 1 hari engkau harus baca firman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kemarin kami pergi ke Bromo. Ya, Bapak Ibu, luar biasa Tuhan Yesus. Gratis, penginapan kami gratis, makan kami gratis. Ada seorang anak Tuhan, seorang ibu. Bapak Ibu suaminya masih muslim. Ya, ini sejalan dengan apa yang diberikan tema oleh Ibu Gembala di tempat ini. Bapak Ibu, dia bersaksi kepada kami. Waktu sarapan pagi kami ngobrol, saya tanya kepada dia, Ibu maaf, Ibu gerejanya di mana? Saya katakan seperti itu. Dia katakan apa? Ibu Pendeta, saya GPIB. Ya, dia katakan gereja apa itu Protestan Indonesia Barat, ya, GPIB, dia katakan begitu. Tapi Bu Pendeta, saya sering ikut persekutuan. Dan saya menghidupi firman dalam kehidupan saya. Kemarin Bapak Ibu, ya, dia katakan begini kepada kami, selesai makan siang, Bapak Ibu istirahat, saya minta jam 5 sore kita beribadah di villa ini. Dia katakan semua kami disediakan Bapak Ibu 3 kamar,
Ya, saya dengan saudara-saudara dari pihak suami saya yang ada bersama-sama dengan kami, semuanya gratis. Bapak Ibu dia sediakan. Dia katakan begini, hamba-hamba Tuhan bagi saya, hamba-hamba Tuhan yang harus saya layani dengan segenap hati saya. Dia katakan begitu. Karena apa? Karena Tuhan memberi berkat kepada saya supaya saya menjadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu, satu buah pertobatan yang saya lihat dari kehidupan ibu ini adalah dia menunjukkan kasihnya kepada suaminya. Dia menunjukkan pertobatan yang ada dalam dirinya. Tuhan itu dia tunjukkan kepada suami dan anak-anaknya. Dia katakan kepada kami seperti ini. Saya setiap hari baca Alkitab. Setiap hari saya membaca Alkitab. Dan selama bertahun-tahun ya, saya ditempa, diproses begitu banyaknya proses yang menyakitkan yang membentuk saya. Tapi selama saya membaca Alkitab, selama saya membaca firman Tuhan, Tuhan itu hanya menuntut saya untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Di dalam segala perkara loh Bu Pendeta. Bukan pada saat-saat saya bahagia, saat-saat saya diberkati, saya mengucap syukur. Tapi di dalam segala perkara, firman Tuhan ini mengajarkan saya untuk bersyukur. Bapak Ibu dia susah. Dulunya dia susah. Tetapi saat ini dia sungguh diberkati. Ya, dia tinggal di Bromo, suaminya tinggal di daerah yang lain, tapi karena ada pekerjaan, saya tanya, pekerjaan Bapak sekarang apa Bu? Saya katakan, dia katakan seperti dia jawab, apa Bu, properti seperti itu banyak duitnya itu. Bapak Ibu ya, lagi bangun satu rumah di daerah lain, ya untuk dijual nanti, dia katakan seperti itu, sungguh tapi untuk memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk dia raih, Bapak Ibu tidak gampang. Ada proses. Dan buah pertobatan yang dia tunjukkan kepada suaminya adalah kasih Kristus yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Yang dia tunjukkan kepada suaminya. Sehingga suatu hari suaminya berkata kepada Bapak Pendeta. Pak Pendeta, saya paling suka melihat istri saya ketika istri saya setiap pagi baca firman. Tapi sekarang saya lihat istri saya tidak pernah baca Alkitab, katanya seperti itu. Lalu Pak Pendeta panggil istrinya. Ibu, suami ibu berbicara kepada saya mengatakan bahwa satu hal yang sangat menyenangkan suamimu adalah ketika kau baca firman. Tapi kenapa firman? Bapak, istrinya ini, ibu ini bilang apa? Kenapa saya nggak pernah baca firman? Pak Pendeta, setiap hari saya baca firman. Seperti dulu tetap saya baca firman. Tapi kata Bapak sekarang yang ada di tangan Ibu adalah handphone, bukan Alkitab. Oh iya Pak Gembala, karena apa? Alkitab saya sekarang ada di handphone. Jadi saya setiap harinya baca firman dengan handphone yang ada di tangan saya. Di situ dia sadari Bapak Ibu, ternyata apa yang dia lakukan selama ini, yang dia kira menyusahkan hati suaminya, yang dia kira membawa dampak jelek kepada suaminya, tetapi justru itu menyukakan hati suaminya. Di balik perbuatan-perbuatannya yang lain. Bapak Ibu dia sangat-sangat mengasihi suaminya. Ketika suaminya marah dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Suamiku engkau pakai untuk membentuk aku. Biarlah aku menunjukkan kasih-Mu kepada dia. Sekalipun suaminya sampai saat ini belum menerima Yesus. Tapi dia katakan, suatu saat nanti melalui kehidupanku, suamiku akan dimenangkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita katakan kita bertobat, tapi kita tidak menunjukkan buah-buah pertobatan. Apa yang dikatakan oleh Maliaki? Mari kita buka bersama-sama kitab Maliaki. Saya tidak mengatakan buah pertobatan 1, 2, 3 seperti itu Bapak Ibu kepada kita bersama-sama pada saat ini, tapi saya mau menyampaikan
dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Maliaki. Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sudah dapat Bapak Ibu? Bisa kita baca bersama-sama? Mari kita baca Maliaki pasal 3 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang tidak beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya dan saudara yang kita katakan saya adalah pengikut Kristus. Ya, saya Kristen, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, tetapi firman Tuhan katakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Harus ada perbedaan kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita harus menunjukkan perbedaan dari orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Yang tadinya kita suka ngapusi, yang tadinya kita suka ngegosip, yang tadinya kita suka mencuri, yang tadinya kita melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menunjukkan, kita harus menunjukkan perbedaan dari orang-orang itu. Perbedaan kehidupan kita yang lama dengan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita menerima Yesus Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menanggalkan baju lama kita. Kita menanggalkan jubah lama kita, yaitu dosa-dosa kita. Dan kita memakai jubah yang baru. Karakter Kristus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita katakan, saya pengikut Kristus, tapi kita sama dengan mereka. Hidup kita masih seperti yang dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kitalah termasuk orang yang dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang yang sakit demi nama-Mu? Bukankah aku sudah melakukan ini? Melakukan mujizat, mendoakan orang yang sakit demi nama-Mu? Tapi Tuhan katakan apa? Hei, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku enggak kenal kamu. Bapak Ibu, jadi apa yang kita lakukan selama ini? Mungkin di saat kita mendoakan orang sakit sembuh. Oleh karena iman percaya orang itu kepada Yesus, dia disembuhkan. Bapak Ibu, kita katakan aku berdoa bagi orang sakit sembuh. Tapi mangga itu buah, itu pohon mangga kita ketahui dari mana? Dari buahnya. Rambutan, pohon rambutan kita tahu bahwa dia berbuah rambutan dari buahnya. Orang Kristen, pengikut Kristus, kita akan dilihat dari buah kita, karakter kita, perbuatan kita, pola pikir kita, perkataan kita. Tapi kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, tidak ada perbedaan. Kita dibaptis. Kita katakan, Tuhan, Roh Kudus masuk engkau dalam diriku. Tapi kita tidak baca firman. Kita tidak baca firman. Dari pagi sampai malam berjalan ya seperti itu, sampai kita katakan, wah, ikut Yesus itu gak ada gunanya, sama aja kok dengan hidupku yang lama sebelum aku mengenal Tuhan. Sama dengan aku mengenal Dia, sama aja hidupku seperti biasa. Kenapa? Kita tidak mengalami, Bapak Ibu Saudaraku, perubahan yang seharusnya bisa kita tunjukkan. Karena kita tidak baca firman. Gampang, sederhana sebenarnya. Ya, tapi sulit untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup membaca firman, Roh Kudus bekerja, Dia yang mengingatkan firman Tuhan.
dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berbeda dari orang lain. Kita menunjukkan perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Dan orang yang pertama menikmati pertobatan saya dan saudara adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Suami, istri, anak-anak. Itu yang terlebih dahulu mengalami pertobatan. Jangan di gereja kita manis. Monggo Bapak Ibu, terima tamu ya. Terima tamu dari jauh, monggo. Ayo Bapak silakan masuk. Di rumah kayak singa kelaparan. Hanya menunjukkan pertobatan ketika ada di dalam gereja. Enggak. Orang yang sudah bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus, hidup di dalam firman. Ya, seluruh karakter hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sepenuhnya sesuai dengan firman. Yang menikmati perubahan kehidupan kita adalah semua orang. Amin. Amin. Ayo kita buka Wahyu. Kalau kita mau bertobat jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Wahyu. Kita buka Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-11. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah jadi Bapak Ibu pertobatan jangan pertobatan setengah-setengah. Enggak ada gunanya. Tuhan katakan yang suam-suam kuku dia akan muntahkan dan dibuang. Tuhan mau kalau kau mau dingin, kalau kau mau panas. Kalau kau mau berbuat jahat penuhnya. Tetapi kalau kau mau hidup di dalam kebenaran, hidupilah kebenaran itu di dalam dirimu. Sehingga kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jangan kita katakan aku Kristen, aku pengikut Kristus, Roh Kudus ada di dalam diriku. Tetapi buah pertobatan itu kita tidak tunjukkan. Hidup kita harus berbeda dengan yang lain. Amin. Hidup kita harus berbeda dengan orang yang belum menerima Yesus. Hidup kita harus berbeda dengan orang yang ibadahnya sia-sia. Tapi ibadah kita membawa berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Milikilah perbedaan itu. Hiduplah di dalam Kristus Yesus. Bacalah firman Tuhan. Jadikan ini kesukaanmu. Pagi-pagi kita bangun, kita langsung ingat Tuhan. Jalinlah hubunganmu dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan dia di dalam doamu. Tutuplah pintu kamarmu. Berkomunikasilah engkau dengan dia. Jikalau engkau sudah berbahasa roh, pergunakan bahasa rohmu. Karena itu akan membangun dirimu. Dan kita akan menunjukkan buah-buah pertobatan. Yaitu dalam Galatia pasal yang ke-5. Hidup di dalam roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada 9 dan sebagainya. Kita menunjukkan Bapak Ibu Saudaraku. Buah pertobatan kita. Jiwa-jiwa. Buah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Hiduplah di dalam firman. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Fungsikan dia. Itu yang akan membawa kita. Yang membuat kita memiliki haus dan lapar. Tetap kepada dia, kepada firman Tuhan. Dan kita akan menunjukkan karakter yang berbeda sesudah atau sebelum kita mengikut Tuhan, sesudah kita mengikut Tuhan. Kita akan tercengang melihat perubahan dalam diri kita dan orang akan tercengang melihat perubahan dalam diri kita dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami senantiasa. Roh yang membawa kami untuk haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar untuk berkomunikasi dengan Engkau.
sehingga kami memiliki buah-buah pertobatan yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat dinikmati oleh orang lain dan diri kami sendiri. Dan nama Yesus dipermuliakan. Biarlah kami menunjukkan perbedaan kehidupan kami dengan orang yang tidak beribadah kepada Engkau, untuk mengucap syukur dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Berkati keluarga gembala sidang di tempat ini Bapa bersama dengan anak-anaknya. Tuhan, Engkau yang menolong hidup dalam mendidik anak-anaknya. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang menjadi andalan dan kekuatan dalam kehidupannya. Si Bapa di surga, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran firman. Dan nama Yesus tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada hamba. Terima kasih buat Ibu Rospita Manurung yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu, Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Amen. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan segala roti dan anggur perjamuan kudusnya dalam tangan. Mari Tuhan Engkau sucikan sehingga ketika kami makannya, maka yang sakit disembuhkan. Ketika kami meminumnya, kami akan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu dalam rohmu, satu dalam firman. Satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Yang di luar yang belum dapat? Sudah? Baik.
Haleluya. Ada tertulis, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita bukan makan hosti begitu saja, dan bukan minum anggur begitu saja. Lalu saudara bilang, tante kok sitik anggurnya, hostinya kok nggak ada rasa. Saudaraku, kita bukan memakan makanan biasa, tetapi ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Amin. Dan saat ini, ketika saudara makan ini, kalau saudara sakit, yang sakit dengarkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ketika engkau makan roti perjamuanku, imani sakitmu disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Kemudian ketika saudara minum anggur itu bukan hanya untuk menghangatkan tubuh, tapi ingat korban Kristus di kayu salib. Haleluya. Hanya Dia yang menyelamatkan saudara. Dia yang memulihkan hidup. Kalau ada luka-luka batinmu, itu tidak sembuh dengan obat apapun, tidak akan bisa disembuhkan dengan luka batin. Tapi darah Yesus sanggup menyucikan dan menyembuhkannya. Amin. Haleluya. Siapkan hati masuk perjamuan kudus. Bapa di surga, mari Tuhan layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Ketika kami makan roti-Mu, maka kami sembuh dengan kuasa darah Yesus, sebab bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Dan ketika kami minum anggur ini, maka kami tahu Tuhan, pemulihan daripada Tuhan ada dalam hidup kami. Luka-luka batin yang ada dalam hidup kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saya mau makan dan minum hosti dan anggur ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Yesus. Ada kuasa darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Bapa di surga, dengan iman apa yang kami perbuat pada hari ini, dan kami akan melihat hasil-hasil daripada buah pertobatan,
Dan kami juga akan melihat iman kami ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Kami disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga buat pemulihan-Mu, buat karya-Mu, dan damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Haleluya. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami, baik perpuluhan kami, janji iman kami, ucapan syukur kami. Mari Engkau berkati sesuai dengan kasih karunia-Mu atas kami. Terutama berkat hikmat pengetahuan, berkat kesehatan, tambahkan terus bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak bagi mereka yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera bagi mereka, kebahagiaan dan sukacita yang melimpah yang daripada Tuhan mengalir atas mereka. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan luar biasa ya. Tuhan boleh senantiasa mengasihi kepada kita. Ya, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menghirup udara, bahkan untuk bersekutu bersama, suatu anugerah yang luar biasa. Makanya dalam pujian kita ada pada saat ini oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Rosvita yang telah memberkati kami, mungkin dengan putrinya ya. Oh gitu, nah Tuhan boleh memberkati, sehingga kalau kita boleh melihat dan mendengar tadi dengan begitu kesaksian, ternyata dari sana diangkat ke sana, dan Tuhan boleh senantiasa merencanakan yang terbaik luar biasa. Kami boleh terberkati oleh kesaksian maupun firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan itu boleh senantiasa kita dengar dan kita terapkan dalam hidup kita gitu ya. Nah, firman Tuhan kan menegur, firman Tuhan menasehati. Yang tertegur pada saat pagi hari ini, ayo kita boleh melangkah kembali, bertobat kembali gitu ya. Memang pertobatan tidak hanya sesaat, tetapi memang terus menerus. Terima kasih Bu Pendeta. Demikian juga kami boleh terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan pun semakin memberkati di dalam pelayanan maupun kehidupan saudaraku semuanya. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya yang telah ada pada saat pagi hari ini pun Tuhan telah memberikan dan mempersiapkan berkat secara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saya akan menyampaikan di dalam pengumuman sepekan dari gereja kita. Yang pertama adalah Senin jam 8:30 ada doa Daniel. Mari bersama-sama kita bergabung di dalam doa Daniel. Itu ada di link grup GSJA. Ya, mari kita bergabung bersama-sama. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Ada berkat tersendiri saat kita doa Daniel, saat kita di gereja, saat kita KKA. Ada tersendiri karena Tuhan telah mempersiapkan ya. Demikian juga yang kedua, sudah terbentuk Panitia Natal 2021 yang diketuai oleh saudari kita Rode. Ya Tuhan boleh memberkati akan seluruh panitia yang ada yang telah terbentuk, dan nanti akan rapat jam 11 siang ya. Seluruh panitia diharapkan untuk ada bersama-sama karena itu memang minggu, tidak ada alasan untuk kita mundur gitu ya, tidak akan datang karena apa? Jauh sebelumnya sudah diberitahu, jadi telah mempersiapkan. Ya, mari kita boleh dukung bersama-sama. Semuanya itu dari kita, untuk kita, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bergotong royong bersama-sama di dalamnya sehingga setiap program gereja kita akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah hari Rabu ada mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Jangan lupa untuk mendoakan keluarga dan lingkungan, kota dan bangsa Indonesia agar dibebaskan, dilepaskan dari COVID. Gitu ya. Ya Tuhan boleh senantiasa memberkati jamaah sehingga tidak hanya orang yang di GSJN Yasa penuh, tetapi di seluruh dunia pun kita percaya itu berdoa, memohon bersama-sama, khususnya bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi sarana di dalamnya. Sehingga roh tadi boleh senantiasa tampak di dalamnya. Ya luar biasa. Bapak Ibu, hari Kamis tetap ada KKA meskipun secara online. Ya Tuhan boleh memberkati di dalam KKA tersebut. Mari yang belum setia dan rajin di dalam KKA tersebut, ketua KKA nyenggol terus, enggak bosen ya,
selebih Tuhan yang akan mengingatkan. Itu saja kalau saya bilang. Karena memang kalau kita tidak bisa kan Tuhan yang akan melakukan, tetapi tetap kita setia untuk melakukannya. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini dukung dan doakan pembelian power mixer, mic wireless untuk sebesar 10 juta masih dibutuhkan untuk kelengkapan multimedia ya. Ya Tuhan boleh memberkati, mari kita dukung seberapa kita bisa. Dukung dana, doa dan daya. Ya, semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk pendeta gitu ya. Tetapi untuk Tuhan, seberapa kita ya. Tuhan boleh berkati kita. Demikian juga Bapak Ibu, TG ataupun retret pemulihan akan diadakan tanggal 20 Oktober 2021 di El Betel Karangpandan. Kalau hari Sabtu kemarin sudah ada rapat, sudah ada kepastian biarlah apa yang telah kita rencanakan itu terlaksana, baik pembicara segala sesuatunya kita percaya karena Tuhan telah mempersiapkan buat kita semuanya di dalam TG tersebut. Karena saya sudah menikmati, jadi saya bisa menyampaikan. Luar biasa, pembelajaran yang luar biasa dan Tuhan perlihatkan. Luar biasa. Mari yang belum ikut di dalam pertemuan ini ataupun di dalam pembelajaran ini, Tuhan boleh senantiasa ingatkan, mari bergabung besok kalau sudah ada pembelajaran kembali ya Bu Pendeta. Sehingga seluruh jemaat itu benar-benar dipulihkan, semakin dipulihkan. Yang ketujuh, selama PPKM hindari keluar rumah kalau tidak urgent ya. Tetap terapkan di dalam 3M tersebut, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker itu sudah menjadi, kalau dibilang sudah menjadi kebiasaan. Sudah tidak diingatkan aja, kita keluar aja kalau tidak pakai masker rasanya wis sisis lu kok belum bawa gitu ya. Kayaknya sudah memang kelengkapan kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sudah dimulai ibadah onsite. Pagi jam 7, sore jam 5 sore dengan kapasitas 50 orang. Sudah termasuk pengurus gereja dan pelayan peserta ibadah raya yang telah dijadwal. Yang terakhir terlewatkan tadi, untuk hari Jumat itu tatap muka ya Bu Heni ya. Doa pelayan, mari kita gabung bersama-sama seluruh pelayan. Ini namanya seluruh pelayan, itu ketua KKA masuk, pengurus gereja masuk, yang melayani semuanya masuk. Luar biasa loh kalau kita mau kumpul bersama, kita dukung bersama, Tuhan perhitungkan loh. Gitu ya. Tuhan perhitungkan. Mari kita bersepakat, Tuhan akan memberkati. Sehingga di hari Jumat nanti Tuhan akan berikan sesuatu buat seluruh pelayan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Itu yang bisa kami sampaikan pengumuman dalam gereja kita, kiranya Tuhan mengingatkan dan kita mengindahkan serta kita melakukan. Itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Pendeta. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan Oktober. Panjang umur, selalu bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Dan harapkan berkat dari Tuhan, diberkati untuk memberkati, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudusnya. Tuhan